Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita lanjut kita update market dulu ya. Per 24 jam ini ya terjadi koreksi yang menurut saya teman-teman ya ini masih wajar ya. Karena hanya 0,75%, tapi ya agak beresiko untuk di future market ya buat teman-teman semuanya yang rata kanan mungkin ya. Oke, dan kalau kita lihat di sini teman-teman ya, Bitcoin per hari ini 114.793, di mana ini sudah turun dari level 15 kemarin ya, di 15 ribuan, bahkan di 17 ribuan ya. Jadi ini menurut saya koreksi yang wajar ya karena tidak sampai ngedam. Dan kalau kita lihat untuk Ethereum ya 24 jam terakhir ini terkena imbas dari Bitcoin domination juga, di mana terjadi koreksi hampir 3% ya. Jadi kalau bisa dibilang ya overall market mengikuti ketika terjadi koreksi Bitcoin. Karena kenapa? Karena paling mendominasi market adalah Bitcoin. Kalau kita lihat data di sini teman-teman ya, bahkan market cap crypto per video ini saya buat terjadi koreksi 1,22% ya, sudah nggak di 4 triliunan dolar lagi ya. Fear and Greed Index melemah di 47, altcoin season ya melemah di 69. Tapi apakah ini masih wajar ya? Menurut saya ini wajar. Namanya market itu volatile ya, volatilitasnya tinggi ya. Oke, banyak mungkin ya yang melihat ya, menurut saya pribadi sih, koreksi adalah waktu yang tepat untuk orang atau untuk investor masuk ya. Tapi saya mau bukan sarankan sih ya, lebih tepatnya saya mau kasih tahu teman-teman semuanya, hindari dulu 3 koin yang akan saya bahas ini karena ini akan terjadi unlock ya, atau dia akan menambah sirkulasi supply. Kemungkinan besar ya 80% biasanya kalau unlock token itu harga terjadi koreksi ya. Tapi sebelum lanjut teman-teman ya, saya mau ingetin ya kalau Bitcoin Hyper atau Hyper Token ini masih sedang mengadakan presale ya. Per video ini saya buat harga satu koin ini 0,12 ya, 0,12 dolar per satu token atau per satu koin Hyper ya. Dan di sini teman-teman dia sudah buka untuk staking rewardnya itu sampai 66% ya. Dan tentunya ini sudah diaudit ya oleh Consult dan Spywolf, kira-kira gitu. Cara belinya cukup mudah ya. Jadi contohnya di sini ya, link pembelian sudah saya sertakan di deskripsi teman-teman ya. Cara belinya seperti ini ya. Tapi sebelumnya ya saya mau ingetin nggak ada paksaan di sini. Kalian mau beli silakan, nggak juga nggak apa-apa. Sekali lagi nggak ada paksaan di sini ya. Oke, setelah kalian buka linknya di deskripsi, tampilannya seperti ini. Kalian pencet aja beli Hyper ya. Nanti kalian akan ditanya nih, mau pakai wallet yang mana? Di sini saya pakai MetaMask wallet ya untuk contoh aja ya. Oke, setelah itu kalian tinggal konfirmasi aja atau konekin lah ya untuk MetaMask. Setelah itu kalian tinggal pilih contoh nih ya. Di sini saya beli pakai 55 USDT ya. Dan jaringan kalian bisa pilih pakai jaringan Ethereum atau BSC. Ya, coba saya pakai jaringan Ethereum. Oke, saya beli pakai USDT. Kalau beli 55 USDT ini kalian akan dapat koin senilai 4.275 koin ya. Setelah itu ada dua pilihan nih, kalian mau beli dan staking ya. Kalau kalian pencet beli dan staking, ini langsung otomatis staking dan dapat 66% reward ya. Kalau hanya beli ya beli saja ya, tidak terstaking ya. Jadi cukup mudah dan cukup simpel ya untuk mengikuti presale dari Bitcoin Hyper ini ya. Dan project ini juga sudah diliput oleh Cointelegraph, CoinMarketCap, Bitcoin.com, Crypto News, Binance Square ya, Bitcoin Magazine dan 99 Bitcoin. Kira-kira seperti itu. Perlu teman-teman ketahui juga ya, di sini sudah diangkat oleh beberapa media ya dalam berita ya, Crypto News ya, Cryptonomics, Inside Bitcoin, Bitcoin.com juga ya. Untuk tokenomiknya sudah ada ya, di sini 25% mereka sudah bagi untuk perbendaharaan, pemasarannya 20%, hadiah atau reward nanti alokasi untuk komunitas teman-teman 15%, listingnya 10%, pengembangan 30%. Jadi sudah sangat-sangat jelas. Jadi buat teman-teman yang tertarik silakan, yang enggak juga nggak apa-apa. Sekali lagi nggak ada paksaan di sini ya. Oke, kita lanjut ke berita utama. Kira-kira seperti itu. Nah, token apa saja itu teman-teman ya? Kita langsung saja ya cek ya. Semoga kalian bisa bisa mengambil langkah ya yang sekiranya menurut kalian itu langkah yang paling cocok ya, kira-kira gitu. Jadi 3 token unlock di minggu ketiga ya di bulan September
2025. Biasanya imbas itu di minggu keempat atau di akhir-akhir bulan ya, seperti di saat ini sampai 1 sampai 2 minggu ke depan ya. Ini patut kalian tahu ya. Pertama teman-teman ya, OP atau optimism ya, teman-teman sudah tahu ya OP ini ya. Ini koin besar juga ya. Oke, di sini kalau kita lihat menurut data dari token unlock ini teman-teman sudah ada ya. Nanti sekitar 5 hari lagi ya, 5 hari 14 jam dia akan unlock teman-teman ya sebesar 92,3 million dollar ya. Ini 6,80% ya dari supply. Jadi ini besar teman-teman ya. Ini akan ditambah atau biasanya sih ya kalau unlock itu mereka bagi ke fan cap mungkin ya, kalau waktu mereka naik pakai fan cap atau enggak mereka bagi ke community reward. Biasanya seperti itu sih. Tapi biar lebih jelas kita bahas ya. Ini optimism ini merupakan solusi skalibilitas tingkat 2 atau layer 2 ya untuk Ethereum ya yang menggunakan teknologi optimism rollup untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan mengurangi biaya. Pada tanggal 21 September, Optimism akan melepaskan sebanyak 116 juta token ke market ya. Dengan nilai total mencapai 92,3 juta dolar ya. Ini mewakili 6,89% ya dari total pasokannya atau dari total supply ya yang dilepas, kira-kira seperti itu. Token-token ini akan dialokasikan dalam dana ekosistem ya yang belum dialokasikan ya, dan yang bertujuan untuk mendukung pengembangan lebih lanjut dari proyek tersebut ya. Jadi pelepasan ya, pelepasan atau penambahan sirkulasi supply. Oke, ini koin pertama ya, OP. Jauhi dulu sih menurut saya ya, karena takutnya banyak yang jualan juga ya. Kedua, fast token atau FTN ya. Di sini dia akan lepas sekitar 89,60 million dolar ya ke value-nya atau setara dengan 2,08% dari total supply ya. Ini patut kalian was-was dulu ya, karena tinggal 2 hari 14 jam lagi nih di sini ya. Ini fast token ya. Di sini pada tanggal 18 September ada pelepasan 20 juta token fast token ini dengan nilai total sekitar 89,6 juta ya, 4,63% dari kapitalisasi pasar saat ini ya. Dan pelepasan di bulan ini merupakan bagian dari strategi untuk memastikan bahwa para pendiri memiliki sumber daya yang cukup untuk mendukung pengembangan dan ekspansi jangka panjang dan dari ekosistem Fastex ya. Jadi mereka unlock untuk kestabilan project mereka, intinya seperti itu ya. Selanjutnya teman-teman ya, di sini ada layer 0 ya atau kita kenal dengan ZRO ya. Di sini dia akan lepas sekitar 49,36 million dolar ya. Ini value dalam dolarnya ya. Tapi kalau untuk koinnya ini 25,71 juta ZRO ya. Di sini 8,53% of release supply dari supply yang ada. Kira-kira seperti itu ya. Ini tinggi juga teman-teman ya. Dan di sini teman-teman kalau kita lihat selain itu ya, saya ambil dari sini ya 1,67 juta token adalah untuk pembelian kembali oleh tim. Jadi mereka akan ada buyback juga ya. Pelepasan ini diharapkan akan mendukung pengembangan lebih lanjut dari protokol layer 0 ya yang memperkuat hubungan dengan mitra strategis. Jadi di sini dia lepas ya, layer 0 akan melepas 25,71 token ya. Atau setara dengan 49,36 juta dolar ini mewakili 8,53% dari pasokan yang telah dilepas. Dari jumlah tersebut ada 13,42 juta token akan diberikan kepada mitra strategis ya. Betul ya yang saya bilang tadi di awal. Biasanya ke mitra strategis itu ya panitia-panitia waktu launching sih, seperti venture capital ya. Biasanya seperti itu. Nah, sementara 10,63 juta token akan diberikan kepada kontributor inti ya atau tim juga teman-teman ya. Bisa dibilang seperti itu. Nah, selain itu 1,60 juta token mereka akan melakukan buyback atau pembelian kembali. Tapi ini menurut saya masih wajar ya, karena kalau kita cek teman-teman ya, kalau seandainya dia sudah di sirkulasi supply-nya sudah 100%, koin-koin ini holder itu akan lebih aman. Jadi mau nggak mau kita harus menghadapi yang namanya pelepasan supply ya atau unlock token. Itu kenapa selalu saya katakan ke teman-teman semuanya ya, paling simple kalau kalian mau beli koin atau beli token ya, altcoin, memecoin dan lain-lain, kalian perhatikan, cek aja di coin market cap ya. Ini paling simple, datanya jelas semua. Keakuratan mungkin tidak 100%, tapi 90% ke atas ya, karena CMC ini punya Binance juga teman-teman ya, punya BNB. Jadi menurut saya akurat
akurat ya. Coba teman-teman ya bayangin ya, kalau kita lihat di sini Bitcoin. Bitcoin kenapa orang jor-joran ke Bitcoin ya? Karena sirkulasi supply-nya itu sudah bisa dibilang 100% ya, sudah 94,87, sisanya itu ya yang sudah hilang-hilang ya, yang di Satoshi Nakamoto juga ya. Jadi orang sudah nggak takut mau didam sama unlock token ya, ataupun kita bisa lihat di sini di sektor meme coin ya. Meme coin. Kalau kita lihat di sektor meme coin ya, seperti Shiba. Shiba ini sirkulasi supply-nya sudah 99,95%. Jadi sudah nggak ada yang tim yang punya gitu loh ya. Jadi tidak ada tim seenaknya menjual atau melepas supply, tidak ya. Pepcoin juga sama ya. Ini sudah 100% ya di market, ya di market dan tersirkulasi ya. Itulah cara-cara teman-teman membedakan. Jadi kalau seperti yang saya bilang tadi ya, atau dalam berita ini ya, koin-koin yang masih supply-nya itu masih dipegang beberapa persen oleh tim dan lain-lain ya, itu patut diwaspadai sih ya, kira-kira seperti itu. Tapi minimal saya sudah kasih tahu ke teman-teman ya, hindari dulu di 3 token tersebut ya. Tapi gini ya, tidak selalu unlock token itu dia jatuh harganya. Tapi 80% sih bisa jatuh. Bukan jatuh 80% ya. 80% dari feeling saya biasanya terjadi koreksi. Kira-kira gitu ya. Oke, sampai di sini teman-teman. Semoga ini bermanfaat. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.